Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di live Tribun Travel Update edisi Selasa 17 Mei 2022. Seperti biasa, kali ini Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan pastinya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska akan ajak Anda untuk melihat kekayaan budaya Lamongan. Selain kuliner dan adat tradisinya yang beragam, ternyata Lamongan juga memiliki batik tulis yang ikonik, Tribuners. Satu di antaranya batik tulis Sujono dari Desa Daliwangun, Kecamatan Sugino, Lamongan. Batik tulis ini memiliki pamor yang cukup populer karena dibuat secara eksklusif sesuai dengan permintaan pembeli, Tribuners. Untuk mengetahui keunikan lainnya dari batik ini, ada rekan kami Zain dari Tribun Travel yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Zain. Selamat sore Tribuners. Hari ini Tribun Travel punya kesempatan untuk datang langsung mengintip proses pembuatan dari batik tulis Sujono. Nah, seperti yang sudah diketahui, batik tulis Sujono ini merupakan batik kontemporer yang baru saja dicetus oleh seorang pemuda asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu Umbar Basuki. Nah, ini batik Sujono baru saja dirilis tepatnya pada tahun 2020, awal 2020, yang mana dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki satu kain yang cukup kental dengan adat budaya kita, yaitu kain batik. Nah, batik tulis Sujono ini terbilang cukup eksklusif karena memang dibuat berdasarkan dengan permintaan customer. Jadi kita bisa request sesuai dengan desain atau gambar yang kita inginkan untuk dikonsultasikan, kemudian divisualkan melalui kain batik. Namun untuk batik Sujono sendiri ini dia memiliki motif yang cukup khas, yaitu motif yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, untuk ciri khasnya dari batik tulis Sujono itu ada motif Daliwangun. Nah, nama Daliwangun ini diambil dari perpaduan antara pohon wangun dan burung dali. Ini juga diambil dari cerita masyarakat setempat yang dari asal si batik itu sendiri, bahwa pada zaman dulu, pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat desa Daliwangun itu pernah melarikan diri dari kejaran Belanda dan berlindung di bawah rimbunnya pohon wangun yang juga dilindungi oleh burung-burung dali. Burung-burung dali ini sejenis burung walet, namun memiliki perbedaan. Jadi ini menjadi ciri khas tersendiri karena mengangkat kearifan lokal warga setempat. Kemudian karena ini batik custom ya, jadi teman-teman bisa request sesuai permintaan, mulai dari gambar, kain, harga, dan segala macam. Jadi ini cukup eksklusif, cuman ya untuk pengerjaannya sendiri tidak ada batasan waktu. Jadi kalau teman-teman mau membeli atau membawa oleh-oleh pulang batik tulis Sujono ini, harus sabar mengantri karena memang antriannya cukup panjang, dan harus sabar karena memang semuanya dikerjakan secara manual, mulai dari memola, mencanting, pewarnaan, dan segala macam. Tapi meskipun cukup eksklusif, teman-teman nggak usah khawatir, ini harganya cukup terjangkau. Tadi Tribun Travel sempat tanya, untuk satu helai kain batik yang bisa kita custom itu dibanderol dengan kisaran harga mulai 195.000 sampai yang paling mahal itu tidak terkira karena memang sesuai dengan budget dan keinginan masing-masing customer. Nah, uniknya lagi batik Daliwangun, batik tulis Sujono ini kenapa cukup ikonik di Lamongan, karena dia juga berperan penting dalam pengenalan ikon-ikon dari kota Lamongan itu sendiri, mulai dari spanduk pecel lele, motif-motifnya yang dipakai, terus kemudian ada motif penjual nasi boran, kemudian ada juga motif-motif yang berhubungan dengan maskot kota Lamongan, yaitu bandeng lele dan lain sebagainya. Kemudian jika teman-teman mau mendapatkannya, kalian cukup datang ke Desa Daliwangun, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Baik, terima kasih informasi Anda rekan Zain dari Tribun Travel. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Ariska punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Bali. Ada Pantai Payung, Tribuners. Pantai tersembunyi di balik tebing ini tak kalah indah dengan Pantai Pandawa. Pantai Payung juga memiliki ciri khas tersendiri, yakni berupa pasir putih halus dan tebing-tebing yang menjulang tinggi di sekitarnya. Saat berada di sini, Anda bisa menikmati suasana sembari melakukan beragam aktivitas menarik, seperti bermain kano, surfing, hingga berendam pasir, Tribuners. Agar tahu lebih detail keindahan pantai, sudah ada Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali yang akan menjelaskan untuk Anda. Silahkan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuners. Jadi Pantai Gunung Payung ini lokasinya berada di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Nah, uniknya yang menjadi salah satu ikon dari pantai-pantai yang ada di daerah Kuta Selatan, yaitu tepatnya di daerah Jimbaran, Uluwatu, itu memiliki pasir putih yang sangat halus, seperti Pantai Pandawa, Pantai Melati, dan ini adalah Pantai Gunung Payung. Nah, bedanya dari pantai-pantai yang lainnya, mungkin Pantai Gunung Payung ini termasuk salah satu pantai yang secret beach, ya, atau pantai yang masih rahasia, karena memang lokasinya berada di balik tebing, Ariska. Jadi, untuk mencapai ini, Tribuners harus menuruni beberapa anak tangga. Namun, sekarang juga fasilitasnya sudah memadai, yaitu tersedia buggy atau mobil golf, itu untuk mempermudah akses masyarakat untuk turun ke Gunung Payung ini. Nah, untuk tiketnya yaitu untuk wisatawan domestik dibanderol Rp4.000 dan untuk anak-anak gratis. Dan untuk wisatawan mancanegara dibanderol Rp8.000 dan untuk anak-anak gratis. Dan aktivitas yang bisa Tribuners lakukan jika berada di Pantai Gunung Payung ini adalah salah satunya bermain kano, Ariska, karena di sini tersedia permainan wahana baru yaitu bermain kano. Selain itu juga Tribuners bisa melakukan surfing dengan ada penyewaan papan surf. Kemudian juga selain bersantai, kemudian menikmati sunset, pastinya Tribuners juga bisa menikmati aneka makanan dan minuman yang ada di beberapa warung yang tersedia di Gunung Payung ini. Dan yang menjadi salah satu ciri khas dari Pantai Gunung Payung ini adalah adanya gedung amphitheater yang namanya Gedung Jakat Amphitheater. Ini biasanya digunakan untuk pertunjukan tari kecak, di mana tari kecak ini tidak setiap harinya berlangsung, namun untuk acara-acara tertentu saja. Seperti itu, rekan Ariska. Baik, Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Senin 16 Mei kemarin, warga Bojonggede mengadakan parade budaya Lebaran Bojonggede. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya dan perekonomian desa melalui wisata religi, Tribuners. Adapun pelaksanaannya, tradisi dilakukan dengan membawa dongdang beserta pakaian adat Betawi dan Sunda, serta makanan asli dari Bojonggede. Dan untuk mengetahui kemeriahan tradisi ini, kita sudah terhubung dengan Yudhistira Wane dari Tribun Bogor. Silahkan Yudhistira. Ya, baik Ariska, dapat diinformasikan bahwa 2 pekan pasca Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor melaksanakan parade budaya Lebaran Bojonggede, di mana dalam kegiatan kali ini dilaksanakan di Kampung Gedong, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebanyak 24 RW jadi mengirimkan masing-masing warganya untuk mengikuti parade budaya Lebaran Bojonggede, di mana dalam kegiatan ini masyarakat ataupun perwakilan 24 RW ini membawa dongdang. Dongdang itu berisi dari makanan khas Bojonggede dan juga perpaduan tradisi antara budaya Sunda dan juga budaya Betawi, yang diketahui memang masyarakat ataupun warga Bojonggede ini terbagi dari 2 suku tersebut, yaitu suku Sunda dan juga Betawi. Dan dalam pelaksanaannya memang agak menarik karena para peserta itu melakukan pawai dari Jalan Raya Bojonggede menuju tempat pelaksanaan acara, tepatnya di lapangan siaga Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Di mana dalam pelaksanaannya juga diketahui bahwa penyelenggaraan acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bojonggede menggunakan anggaran dari APBDes, dan APBDes ini sekitar 20 juta rupiah dianggarkan, dan masing-masing RW dari 24 RW itu dianggarkan subsidi sebanyak ataupun sekitar Rp500.000. Dan dalam pelaksanaannya itu juga ditentukan di mana juara 1 itu mendapatkan 1 ekor kambing, dan
hadiah-hadiah ataupun juara harapan diberikan mesin cuci dan juga seperti ada peralatan masak lainnya begitu. Dan dalam pelaksanaannya adapun tujuan juga diketahui bahwa ini untuk merangsang minat wisatawan untuk mengunjungi Desa Bojonggede yang terkenal memiliki destinasi wisata religi dan juga wisata lainnya untuk mendongkrak perekonomian. Dan juga diketahui bahwa pelaksanaan kali ini akan menjadi rutin setiap tahunnya untuk ajang silaturahmi bagi para warga. Dan diketahui juga memang Desa Bojonggede memiliki beberapa kuliner ciri khas seperti uli, dodol, dan juga ada geplak dan kuliner lainnya. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih Yudhistira dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Lampung. Di sana ada Rumah Kopi Topas, Tribuners. Rumah Kopi Topas ini merupakan tempat yang tepat untuk Anda yang tengah mencari inspirasi. Tempat ini memiliki nuansa yang estetik dengan bangunan dan interior yang dirancang langsung oleh seniman Lampung, Tribuners. Bagaimana keunikan Rumah Kopi Topas akan dilaporkan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan informasi Anda, Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi untuk sekedar informasi, jadi untuk tempat nongkrong estetik ini bernama Kopi Sudut. Jadi untuk di Kopi Sudut ini alamatnya ada di Jalan Pagar Alam, Segala Mider di Kota Bandar Lampung. Jadi Tribuners bisa menemukannya di area Jalan Raya, area oleh-oleh keripik pisang PU ya, atau biasa disebut dengan Jalan PU. Jadi Tribuners, untuk Kopi Sudut ini sendiri memiliki keunikan apabila Tribuners berkunjung ke sana. Jadi dilihat dari desain interiornya, Kopi Sudut ini memiliki gaya bangunan yang asik dan juga estetik dengan bahan dasarnya yang digunakan pada bangunannya itu dominan kepada penggunaan kayu. Jadi penggunaan kayu yang dijadikan sebagai tembok dan juga desain interiornya menjadikan suasana di dalam Kopi Sudut tersebut menjadi estetik. Dan selain itu ada pula barang-barang klasik seperti ada beberapa lukisan dan juga ada beberapa pajangan sepeda ontel yang membuat nuansa ruangannya tersebut lebih terlihat klasik. Jadi Tribuners bisa mengajak teman-teman maupun rekan kerja di situ karena memang berdasarkan keterangan dari sang manajer yakni Zafira, Kopi Sudut sering kali digunakan untuk sebagai tempat pertemuan rekan kerja atau sebagai tempat menyelenggarakan meeting di sana, di mana memang fasilitas kursi dan juga meja yang ada di Kopi Sudut tersebut mampu menampung sekira 8 sampai 10 orang dalam satu meja. Jadi fasilitas tersebut dirasa memang banyak yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat diskusi di sana. Dan selain itu juga di sana juga terdapat bangku yang terletaknya ada di sudut ruangan, di mana bangku tersebut hanya dikhususkan untuk satu orang saja. Jadi bangku tersebut juga lumayan menyorot perhatian seorang yang melihatnya karena memang bisa jadi bangku tersebut seperti selayaknya maskot dari Kopi Sudut tersebut. Ya. Jadi di dalam Kopi Sudut tersebut Tribuners juga bisa mencicipi kopi asli Lampung ya, yang di sana selain rasanya yang nikmat dan juga strong, Tribuners juga bisa mencicipi kopi-kopi asli Lampung dari beberapa daerah seperti Liwa dan sebagainya. Dan selain kopinya yang asli Lampung, Tribuners juga bisa merasakan
manisnya itu dari gula asli Lampung juga. Jadi selain kopi, kopi surut ini juga menggunakan gula asli Lampung yang memang benar-benar asli dari Lampung dan juga diolah dari petani langsung. Jadi selain itu juga Tribuners juga bisa menikmati sajian kuliner lain, khususnya yang jadi rekomendasi di kopi surut ini adalah mendoan sambal cocol dan juga nasi goreng kambing. Dan kedua makanan tersebut termasuk makanan yang paling favorit dan banyak dipesan oleh pelanggan kopi surut, di mana dia makanan tersebut memiliki keunikannya masing-masing dengan rasa yang khas. Seperti mendoan itu dia punya sambal cocol yang khas yang berbeda dengan sambal cocol lainnya, karena memang merasa pedasnya menggigit dan juga rasa manis dan asamnya berpadu dengan sangat pas. Dan selain itu ada juga nasi goreng kambing yang bisa Tribuners coba di kopi surut tersebut. Nasi goreng kambing tersebut sangat gurih dan juga kopi surut tersebut. Dan juga Tribuners juga bisa menikmati lukisan-lukisan yang ada di sana, karena lukisan tersebut merupakan karya dari seniman Lampung yang juga mendesain langsung ruangan yang ada di kopi surut tersebut. Sekian, Arisa. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners, selanjutnya kita akan melihat aktivitas masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat air laut surut, masyarakat banyak yang menyuluh ikan di tepi pantai Bungku Toko, Tribuners. Mereka turun ke pantai dengan membawa alat berupa tongkat panjang yang ujungnya diberi penjepit untuk menangkap ikan. Untuk mengetahui keseruan di sana, rekan kami Amelda Devi dari Tribun News Ultra akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Ariska dan teman-teman Tribuners dimanapun berada. Jadi saat akhir pekan kemarin itu bertepatan dengan kondisi air laut yang sedang surut. Jadi kebiasaan masyarakat Kota Kendari karena berada di kawasan teluk, sehingga masyarakat pesisir ketika air surut atau air mati itu akan turun ke laut dan menyuluh ikan-ikan, kerang, dan hewan laut lainnya yang terperangkap saat air surut. Ya, jadi di hari Minggu kemarin pantauan kami di Teluk Kendari, tepatnya di daerah Bungku Toko, tak jauh dari pelabuhan Bungku Toko di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Air surut terjadi di sore hari. Dan kebetulan di daerah Bungku Toko ini juga memiliki pemandangan yang sangat indah untuk menikmati matahari terbenam. Jadi Tribuners yang ingin bersuah foto juga bisa datang langsung ke daerah ini dan bisa juga ikut aktivitas masyarakat setempat untuk menyuluh ikan seperti yang dilakukan di hari Minggu kemarin. Dan terlihat beberapa warga atau pendatang lainnya juga antusias untuk ikut turun menyuluh ikan. Seperti salah satu warga yang kami temui adalah seorang mahasiswa, ia dan beberapa teman-temannya datang menyuluh di kawasan tersebut. Karena saat datang ke daerah Bungku Toko, dan awalnya mereka mengaku untuk bersuah foto, dan ketika melihat ada masyarakat yang turun menyuluh, mereka penasaran dan ingin turun mencoba bagaimana sih menyuluh ikan dan hewan-hewan laut lainnya yang terperangkap saat air surut. Ya, ketika mereka turun, mereka sudah lengkap membawa beberapa alat, diantaranya itu ada tombak untuk menangkap ikan, yang di ujungnya diberi sesuatu yang runcing, bisa seperti bilah pisau ataupun penjepit lainnya, dan juga tentunya membawa karung atau ember sebagai wadah untuk menyimpan hasil tangkapan mereka.
ya ini di momen ini mereka menyebutkan sebagai momen untuk bersenang-senang juga sekaligus bersama teman-teman mereka, karena selain bisa belajar mengenai biota laut dan juga bisa menikmati pemandangannya di sana, mereka juga lebih senang karena menyebut menghabiskan waktu akhir pekan dengan menyuluh lebih produktif dan lebih bermanfaat bagi mereka. Selain itu, hasil tangkapan menyuluh ini ternyata mereka akan mengkonsumsinya sendiri. Jadi kerang-kerang hasil tangkapan mereka itu akan dikonsumsi dan dimakan di hari itu juga setelah ditangkap, kemudian diolah. Bahkan beberapa warga lainnya yang sempat kami temui juga mengaku hasil tangkapan itu akan dijual di pasar malam maupun di pasar esok paginya. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Amelda Devi dari Tribun News Ultra. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk melihat Candi Solok Sipin di Kota Jambi. Candi Solok Sipin ini merupakan cagar budaya yang masih dipelihara sampai saat ini, Tribuners. Namun sejak tahun 2019 lalu, Candi Solok Sipin sudah mulai jarang dikunjungi oleh umat Hindu-Buddha. Meskipun sudah hari Waisak tiba, di sini juga belum pernah ada ritual khusus, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan kami Rara Kusloh dari Tribun Jambi yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan Rara. Ya, Rizka, dapat saya sampaikan Candi Solok Sipin ini merupakan salah satu candi yang ada di Provinsi Jambi, yang letaknya ada di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Yang mana Candi Solok Sipin ini merupakan candi peninggalan sejarah Hindu-Buddha, yang mana seharusnya biasanya peninggalan sejarah Hindu-Buddha ini biasanya pada hari-hari Waisak itu ramai dikunjungi, terutama bagi yang beragama Hindu-Buddha, seperti itu. Dan nanti pada perayaan Waisak tahun 2022 ini, umat Hindu-Buddha akan melakukan ritualnya pada tanggal 20 Mei 2022 ini di daerah Candi Kedaton. Lagi-lagi candi ini tidak dilirik oleh pihak agama Hindu-Buddha, seperti itu. Nah, kalau untuk situasinya dapat saya laporkan bahwa saat saya berkunjung ke lapangan, bahwasannya daerah tersebut, candi tersebut sangat sepi. Hanya ada dari juru pelihara, yaitu dia melakukan bersih-bersih di candi tersebut. Candi itu terlihat terawat dari segi kebersihannya, namun dari segi keramaiannya untuk para pengunjung itu tidak ada sama sekali. Memang kalau dilihat secara kasat mata, tidak terlihat dari jalan raya keberadaan candi tersebut. Jika Tribuners ingin datang ke Kota Jambi dan datang ke daerah Candi Solok Sipin, itu harus melalui gang yang cukup sempit ya, sekitar 2,5 meter lebarnya. Kemudian ketika kita mau pergi ke candi tersebut, itu sekitar 250 meter, 200 sampai 250 meter kalau saya perkirakan, sampai kita bisa bertemu dengan candi tersebut. Dan letak candi itu pun juga di tengah pemukiman warga yang pemukiman tersebut cukup padat. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Rara dari Tribun Jambi. Selamat bertugas kembali. Tribuner, sejak Bandara Susilo Sintang tidak ada aktivitas penerbangan, banyak masyarakat yang jogging di sana. Selain jogging, di sana juga ada penyewaan sepeda yang kerap diburu masyarakat. Salah satunya persewaan sepeda milik Akbar, Tribuners. Pasalnya, persewaan sepeda milik Akbar ini telah dirintis sejak tahun 2017 lalu. Bermula dari 2 sepeda, kini persewaan sepeda ini telah berkembang dan memiliki sebanyak 120 sepeda. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Agus Pujianto dari Tribun Pontianak. Silakan Agus. Baik Ariska dan juga Tribuners, bahwa benar sekali seorang pemuda di Sintang, Kalimantan Barat berhasil memanfaatkan peluang, yaitu keberadaan ex Bandara Susilo Sintang yang sudah tidak lagi dipergunakan. Peluang itu dimanfaatkan oleh seorang pemuda ini bernama Figur Akbar untuk membuka penyewaan sepeda. Awalnya hanya 2 unit, dimulai pada tahun 2017 dan saat ini sudah berkembang menjadi 120 unit. Usahanya sangat berkembang dalam per hari saja. Untuk jika dikalikan satu sepeda disewa seharga 20.000, itu omsetnya per hari bisa mencapai jutaan rupiah. Dan selain itu, ex Bandara Susilo Sintang ini sangat diminati oleh masyarakat Sintang yang ingin menghabiskan waktu senja pada sore hari dan sangat banyak yang menyewa sepeda.
Selain itu, si Akbar juga membantu anak-anak yang putus sekolah untuk membantu penyewaan sepeda. Perharinya juga diberikan ongkos sebanyak Rp40.000. Demikian, Rizka. Baik, terima kasih Agus Pujianto dari Tribun Pontianak. Dan Tribuners, tadi Agus juga sempat berbincang dengan Akbar, pemuda asal Sintang. Berikut liputannya untuk Anda. Banyak, karena saya buka sepeda di sini hampir dikatakan belum pernah ada kompetitor, baru tahun-tahun inilah baru ada muncul beberapa kompetitor yang buka di sini. Tapi itu dari internet juga. Awalnya berapa sepeda, Bang? Saya mulai dari 2 unit sepeda. Dari 2 unit sepeda minjam. Ya. Dan sekarang sudah berapa sepeda, Bang? Sekarang total sepeda kita udah 120 unit. Hanya dalam 4 tahun? Iya. Dia udah milik sendiri? Udah milik sendiri. Saya owner pribadi. Luar biasa ya. Ada owner lain. Berarti sekarang sepedanya udah beli semua, Bang ya? Udah. Cash. Beli cash semua. Bang, untuk harga sewanya berapa sih, Bang? Harga sewanya kita hari-hari, kalau untuk sore hari itu 20.000 sepuasnya. Sepuasnya 20.000. Ya, kalau pagi kita 10.000 sepuasnya. Oh, ada ini ya perbedaan ya harganya? Ada, karena kita supaya tidak menekan konsumen juga kan. Karena ada yang mau main pagi, ada yang mau main juga sore, main 2 kali sehari, jadi supaya tidak berat biayanya, jadi Tribuners, selanjutnya kita akan kulineran di Kabupaten Tulang Bawang. Di sana ada kuliner nasi uduk KKN, Tribuners. Nasi uduk yang sangat harum ini disajikan dengan sambal pedas. Sementara untuk lauknya, Anda bisa memilih sendiri sesuai selera. Dan bagaimana kenikmatan kuliner ini, kita sudah terhubung dengan Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Silakan, Rangga. Baik rekan Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan menu nasi uduk KKN di daerah Uni 2, Pasar Uni 2, Kabupaten Tulang Bawang. Ini cukup menarik ya dan banyak diminati bagi para pengunjung tentunya. Karena nasi uduk ini biasanya kita jumpai itu di pagi hari, ini bisa kita jumpai dari pagi hari sampai malam hari. Jadi sewaktu-waktu bisa kita nikmati nasi uduk KKN di Pasar Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Dan uniknya di sini tentunya rasa yang sangat spesial ya. Jadi kita makan nasi uduk ini positif hangat gitu. Nasinya hangat banget, terus harum, ditambah sambal yang diberikan itu puas banget. Jadi jangan khawatir untuk kekurangan sambalnya, karena sambal yang diberikan itu cukup lumayan banyak. Bahkan ada anjuran untuk nambah jika kurang begitu di warung nasi uduk KKN di Pasar Unit 2 ini. Dan juga lauknya juga tidak kalah menarik, jadi para pembeli ini bisa ngambil sendiri lauknya apa aja. Di situ ada sate ati, ampela, terus ada ayam goreng, bebek goreng, ikan goreng, telur, dan lain-lainnya begitu rekan Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan, Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!